Judul penelitian, ya maaf ini penelitian sosiologi ya. Judul penelitian mana yang nanti kira-kira bisa diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Ya. Nah, ini yang pertama. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Nah, kira-kira apakah judul ini ya bisa dikaji atau diteliti dengan metode kualitatif atau tidak? Silakan, Mbak atau Mas, mahasiswa. Silakan. Komentar. Yang MPHI 1 terutama ini. Ya, ini ada berapa kali mata kuliah MPS sih di HI? Tadi HI ada 2, Mas. MPHI 1 dan MPHI 2. Oh, gitu ya. MPS di MPHI 1. Oh, gitu. Ya, kalau di sosiologi unsur 3 kali, 3 semester. Silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional anak. Ya, ini bisa nggak diteliti dengan metode kualitatif? Bisa, Mas. Bisa? Bisa. Oke, ada pendapat lain yang mengatakan tidak bisa? Tidak bisa, Mas. Ya, boleh jawab nggak bisa loh ya, nggak harus bisa. Iya, boleh nggak bisa juga. Tergantung pemahaman kan. Bisa apa enggak? Nah, artinya kalau ada adik masih bingung ini bisa atau tidak, ya saya akhirnya juga jangan-jangan konsep dasar kuantitatif pun belum dipahami gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti dengan ketemu saya hari ini Anda semua tambah bingung. Jadi kalau tambah bingung kan besok saya diundang lagi ke Unan gitu ya. Modus. Bentar, nah. Ini judul skripsi anak sosiologi nih, ya, Parmin, ya. Dulu gigolo, sekarang dai. Wah, ngeri ya judulnya ya. Ini bisa nggak diteliti dengan menggunakan metode kualitatif ya? Yang nomor 2. Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Ya, kalau kuantitatif bisa nggak yang nomor 2 ini? Enggak ada indikatornya. Yang nomor 2 bisa nggak dengan metode kuantitatif? Ya, saya balik sekarang. Kalau tadi menggunakan kualitatif bisa, ya sekarang kalau menggunakan kuantitatif bisa nggak? Nggak bisa kayaknya, Pak. Soalnya berkaitan dengan perubahan perilaku seseorang. Jadi lebih berkaitan ke data-data berbentuk tulisan gitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Entah tadi siapa yang ngomong, saya nggak lihat namanya, maaf ya. Nindya. Iya, Pak. Nindya, ya terima kasih. Oke, yang berikutnya. Ya, makna kecantikan dalam drama Korea. Wah, saya juga nggak tahu ini. Saya juga ngambil dari skripsi mahasiswa saya. Ini bacanya apa? My ID is Gangnam Beauty. Ya, ini yang pernah nonton. Saya nggak tahu itu. Ya, ini bisa nggak menggunakan metode kualitatif? Bisa. Bisa, Pak. Bisa lah. Oke. Bisa. Ya, yang terakhir. Hubungan sistem pemilihan pemimpin negara dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Kuantitatif. 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 Wajib ya. Fardu ain gitu, harus kuantitatif. Kualitatif bisa juga. Bisa kualitatif? Bisa. Bisa dilihat dari bagaimana secara general hubungan sistem pemilihan itu dengan kesejahteraan penduduk. Karena kesejahteraan penduduk itu kan nggak harus dihitung berdasarkan angka. Bisa juga dihitung bagaimana perasaan dia waktu yang menjabat itu si ini atau si itu. Jadi nggak terlalu harus bisa kuantitatif. Kualitatif kayaknya bisa juga nih, Pak. Ya, oke, masih Mas Ivan. Mas Ivanul Mufid ya. Baik, yang pertama dulu ya, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Ini adalah salah satu judul yang namanya
dalam jenis penelitian eksplanatif ya, kita menguji hubungan antar variabel ya. Ya mudah-mudahan Anda sudah paham apa itu variabel ya. Ya, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Nanti kita akan mengidentifikasi ada beberapa variabel yang mungkin ya, yang diduga itu bisa berdampak pada kecerdasan emosi anak. Misalnya apa? Ya misalnya saja bagaimana orang tua mengasuh si anak tersebut. Ya, itu satu variabel. Atau ditambah variabel yang lain, misalkan bagaimana peran lingkungan teman sebaya dia. Ya, karena bagaimana dia bergaul, dengan siapa mereka bergaul, ya anak ya akan mempengaruhi kecerdasan emosi anak. Atau bisa juga karena faktor lingkungan pendidikan, di mana dia sekolah, itu juga bisa berdampak pada kecerdasan emosi anak. Bisa juga nanti kalau dalam psikologi itu kita kaitkan dengan misalkan faktor kepribadian anak. Nah, apakah kepribadian itu berdampak atau mempengaruhi kecerdasan emosi anak atau tidak. Ya, ini kalau menggunakan studi kualitatif ini tidak bisa. Ya, karena ini menggunakan uji hubungan. Karena kalau uji hubungan lebih tepat menggunakan kuantitatif. Ya, karena kita harus melibatkan pengujian menggunakan statistik. Ya, kita harus melibatkan beberapa responden yaitu anak. Ya, jadi kita lihat anak dari berbagai karakter ya dengan beragam latar belakang. Tadi misalkan anak dari beberapa latar belakang keluarga, nanti kita bandingkan bagaimana kemudian perbedaan latar belakang keluarga itu berdampak pada kecerdasan emosi mereka. Ya, ini menggunakan kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu tidak bisa. Ya, yang nomor 2, Parmin dulu gigolo sekarang dai. Ya, benar ya tadi Mbak siapa yang menjawab ya. Ini benar. Ini mau tidak bisa menggunakan kuantitatif ya. Ini harus kualitatif. Ya. Ini adalah salah satu contoh judul penelitian ya yang menggunakan metode life history. Ya. Metode sejarah kehidupan seseorang ya. Jadi di sini kita akan membahas si Parmin ya. Parmin itu dulu gigolo, tahu gigolo ya? Ya, jangan-jangan anak nggak tahu gigolo. Gigolo ya. Sekarang menjadi dai ya. Bagaimana kisah perjalanan dia? Kok dulu jadi orang yang bisa dikatakan menyimpang ya karena berprofesi sebagai gigolo, sekarang kok bisa menjadi dai terkenal misalkan. Bagaimana kisah perjalanan hidup si Parmin? Nah, kalau menjelaskan tentang kisah kehidupan seseorang, ya mau tidak mau kita harus menggunakan life history, dan itu studinya adalah studi kualitatif. Ini tidak bisa menggunakan kuantitatif. Ya. Kemudian makna kecantikan dalam drama Korea. Ya, ini menggunakan metode kuantitatif. Ya. Kok geser sendiri ya? Aneh ini. Dinamis. Iya, laptopnya terlalu. Ya, makna kecantikan dalam drama Korea ini juga mau tidak mau menggunakan studi kualitatif. Ya, kita akan bentar. Kita akan Ini kok tiba-tiba lompat sendiri, kenapa coba? Jangan-jangan corona marah atau apa ya? Slide-nya pasang mungkin Mas. Iya. Bentar, saya turun dulu. Baik, tadi makna kecantikan ya, kembali ke tadi ya, makna kecantikan. Bagaimana kita menafsirkan apa sih konsep kecantikan yang digambarkan dalam drama Korea tersebut. Ya, ini mau tidak mau memang kita harus menggunakan metode kualitatif ya. Lebih tepat adalah metode bisa hermeneutika atau juga analisis media.
Ya, ini tidak bisa menggunakan metode kuantitatif. Ya, karena kita apa? Karena kita akan menganalisis ya, apa sih makna kecantikan yang digambarkan dalam film atau drama Korea tersebut. Apakah kecantikan itu dimaknai sebagai sesuatu yang identik dengan kulit putih, ya, rambut lurus, ya, seperti apa citra cantik yang digambarkan dalam iklan-iklan di televisi ya, biasanya iklan sampo, iklan sabun itu kan model iklannya kan identik dengan apa orang atau perempuan yang berkulit putih, ya berambut lurus. Ya, kita hampir tidak pernah menjumpai ada iklan sabun itu modelnya berambut keriting. Ya, karena itulah makna cantik yang selalu dikampanyekan di media massa bahwa orang cantik itu ya orang yang putih, berambut lurus dan langsing. Nah, kalau anak sosiologi penelitian tentang hal ini sudah biasa dilakukan gitu ya. Nah, adakah iklan sampo itu yang modelnya berambut keriting ya? Ya kalau ada mungkin di Padang ada TV lokal itu ya, iklan sampo rambut keriting kalau ada ya tunjukkan gitu ya. Karena kalau saya lihat iklan di televisi nasional itu hampir semua produk iklan sampo modelnya adalah perempuan atau laki-laki yang berambut apa lurus ya. Nah, yang nomor 4 tadi ya, hubungan antara sistem pemilihan ya kepala negara dengan tingkat kesejahteraan. Ini misalkan kita buat hipotesis ya, apakah benar bahwa suatu negara yang menggunakan sistem pemilihan umum itu, apakah penduduknya lebih sejahtera atau tidak? Atau jangan-jangan yang menggunakan sistem apa kerajaan ya, apakah justru lebih sejahtera? Nah, kalau ingin menguji kebenaran dugaan tersebut, ya ini harus menggunakan metode kuantitatif. Ya, kalau menggunakan metode kualitatif, ini hasilnya menjadi tidak bisa digeneralisasi. Ya, bagaimana kita mengatakan bahwa negara yang apa kepala negara yang dipilih secara demokratis itu bisa dijamin itu lebih sejahtera. Sementara kita hanya melihat misalkan hanya satu negara. Bisakah? Ya, apakah kita bisa berkesimpulan misalkan, oh negara yang demokratis itu lebih sejahtera. Buktinya apa? Contohnya Amerika, ya hanya satu tuh Amerika. Ya, apakah Amerika itu bisa menjadi model yang bisa diterapkan atau bisa menjawab semua problem kenegaraan ya di seluruh dunia? Indonesia menggunakan demokrasi langsung. Kita lihat Indonesia bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Mayoritas berada di bawah garis kemiskinan. Ya, ketimpangan sosial tinggi. Artinya apa? Teori yang kita temukan ya tidak berlaku di sini, di Indonesia nggak berlaku. Nah, coba nanti silakan dicari ya negara lain yang menggunakan sistem pemilihan apa kepala negara secara langsung. Ya, apakah sama kasusnya dengan Amerika? Penduduknya maju, negaranya maju, ya pendapatan per kapita penduduk tinggi, atau itu tidak menjamin. Ya, itulah yang harus kita kaji dengan menggunakan metode kuantitatif. Jadi kita menggunakan beberapa negara ya sebagai sampel ya. Kalau kita pernah mendengar istilah sampel ya itulah negara itu menjadi sampel. Jadi sampel itu tidak harus berupa individu atau orang, tapi juga bisa berupa negara, bisa juga berupa kota ya. Ini kalau kita menggunakan data sekunder ya. Jadi sampel itu tidak harus berbentuk individu, tapi bisa negara, kota, ya provinsi itu bisa.
Oke. Lalu akan saya jelaskan tentang 3 pendekatan dalam penelitian sosial ya. Saya nggak tahu apakah di HI Unan sudah dijelaskan atau belum ya. Ini saya mengacu ke 3 pendekatan yang dikemukakan oleh Neumann. Ada 3, yaitu yang pertama adalah pendekatan positivistik ya. Kemudian yang kedua pendekatan interpretif, dan terakhir adalah pendekatan kritis. Ya, pendekatan kritis. Nah, sebenarnya apa itu pendekatan? Ya, pendekatan itu sebenarnya adalah cara pandang kita, atau bisa kita sebut sebagai perspektif. Ya, perspektif ya. Bagaimana cara kita memandang suatu masalah? Ya, bagaimana cara kita memandang sebuah problem penelitian yang akan kita teliti. Ya, kita bisa menggunakan beberapa perspektif ya. Kalau Neumann itu mengemukakan ada 3 perspektif ya, tapi sebenarnya kalau kita mengacu ke literatur yang lain itu ada juga perspektif yang lain ya. Jadi kalau nanti ada tipologi yang berbeda itu tidak salah ya. Mengapa kok yang saya jelaskan cuma 3? Ya karena saya mengacu ke bukunya Neumann. Ya, jadi kalau adik-adik mahasiswa nanti menggunakan literatur yang lain ya dan menemukan tipologi yang berbeda, ya mungkin di sana ada 5 perspektif atau mungkin 6 perspektif, itu juga tidak salah. Ya. Jadi perspektif ya, cara kita memandang ya suatu problem sosial. Ya karena HI itu kan juga sosial. Dan saya juga coba buka PPT-nya dulu. Mudah-mudahan setelah diupdate jadi lancar. Jangan lupa kalau udah bisa buka dikirim ke sini, Mas. Oke. Bentar. Mas Yusra sudah terima? Saya kirim lewat WA. Disiapin dulu, Mas. Sudah kita terima nih. Oke. Bisa dibuka dari situ aja, Mas Yusra. Ya. Kita buka dari sini. Dibantu oleh operator aja panitia. Ya. Siapa tahu laptop direktur itu lebih canggih. Ya, lebih canggih 1 hari. Ini lagi disiapin, Mas. Oke, kayaknya udah nih, Mas. Sudah? Udah mulai di-share sama panitia nih. Oke, ya. Silakan masuk ke slide nomor 5 saja langsung. 5, 6, ya, yang 6 bawah ini. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut lagi, satu lagi, yang nomor 6. 6. Bawahnya ini. Itu belum enable editing itu. Iya, itu di-enable dulu, biar gampang prosesnya. Ya, pendekatan dalam penelitian ya tadi sudah saya sampaikan ada 3 menurut Neumann ya, tapi kalau menurut literatur yang lain bisa jadi lebih dari 3. Ya. Gimana? Mati juga? Tunggu nih panitia nih. Gimana sinyal? Saya nggak apa-apa wis. Ini udah bisa. Sudah muncul ya? Oke, yang nomor 6. Ya, ada 3 tadi. Sudah muncul ya? Nah, oke. Ada pendekatan positivistik, ada pendekatan interpretif, dan pendekatan kritis. Ya, oke. Yang pertama dulu, pendekatan positivistik ini merupakan pendekatan yang diadopsi dari metode
penelitian ilmu alam, ya, atau ilmu eksakta. Ya, apa sih cirinya? Cirinya adalah bahwa pendekatan ini menggunakan logika ilmu alam. Apa itu logika ilmu alam? Ya, logika ilmu alam itulah dia menyatakan bahwa segala hal yang terjadi di dunia sosial, ya, di dunia ini, ya, itu pasti ada faktor penyebabnya. Jadi ada hubungan sebab akibat. Jadi kita mudah mengidentifikasi mana yang menjadi faktor penyebab dan mana yang menjadi akibat. Nah, penggunaan pendekatan ini akan berimplikasi pada penggunaan metode kuantitatif. Ya, jadi ada pengujian hipotesis, ya, dengan menggunakan statistik dan lain sebagainya. Ya, ini pendekatan positivistik yang nanti berimplikasi pada penggunaan metode kuantitatif. Nah, yang kedua, oke, sebelum saya lanjut, pada pendekatan positivistik ini, ya, individu atau manusia atau objek yang kita teliti, yaitu memiliki sifat pasif. Ya, pasif. Sama halnya orang eksak, ya. Orang eksak itu kan kalau misalkan meneliti kodok, kambing, sapi, itu kan binatang-binatang itu kan pasif. Ya, nurut, ya, apa yang akan dilakukan oleh si peneliti. Ya, mereka mau dibelah dadanya lah, dilihat jantungnya, mereka diam. Nah, begitupun dengan logika yang diterapkan dalam ilmu sosial. Ketika kita menggunakan manusia, ya, atau orang sebagai objek penelitian, maka peran mereka pun pasif. Ya, pasif di sini bukan dalam arti mereka disekati diam saja, bukan, ya. Pasif ini artinya adalah ketika kita tanya, dia jawab. Ya, jadi mereka hanya pasif menjawab apa yang kita tanyakan. Nah, kalau menggunakan metode kuantitatif dalam ilmu sosial itu biasanya kita menggunakan angket. Nah, angket itulah wujud kekuasaan peneliti gitu, ya. Jadi ketika ada responden atau orang kita berikan angket, ya mereka cukup menjawab apa yang ditanyakan dalam angket tersebut. Ya, apakah Anda paham tentang pemilu langsung misalkan? Paham atau tidak paham? Cukup. Itu yang diminta dalam penelitian kuantitatif. Apalagi kalau angket itu menggunakan pertanyaan tertutup yang jawabannya sudah ditentukan oleh si peneliti. Ya, apakah Anda paham dengan sistem pemilu langsung? Ya, jawabannya hanya A dan B. Paham, tidak paham, selesai. Ya, karena kalau pertanyaan tertutup, itu kan si responden tidak bisa memberikan jawaban yang lain selain apa yang sudah kita tentukan. Itulah wujud kepasifan, ya. Wujud kepasifan responden dalam studi kuantitatif. Nah, beda dengan pendekatan interpretif. Ya, kalau pendekatan interpretif itu, ya, dunia sosial itu adalah milik individu. Apa itu maksudnya? Ya, artinya tidak ada kebenaran tunggal dalam perspektif ini. Ya, karena kebenaran itu bergantung dari apa yang dimaknai oleh si individu. Ya, sebagai contoh, ya, kalau kita di jalan raya menemukan perempatan jalan gitu, ya, di sana biasanya ada lampu merah, ya, lampu merah, ya. Kalau merah itu biasanya kita disuruh berhenti, kalau hijau disuruh jalan, kalau kuning disuruh berhati-hati, ya. Tapi suatu saat kita melihat ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu ketika lampu merah itu menyala, justru mereka itu milih terobos atau tetap jalan. Nah, itu fenomena unik. Yaitu fenomena unik. Ya, lalu sebagai seorang peneliti kualitatif, kita akan bertanya, mengapa mereka kok milih melanggar lampu merah? Ya, lampu merah menyala harusnya dia berhenti, tapi dia tetap jalan. Ya, itulah yang akan kita tanyakan. Kita tanya ke seseorang yang melanggar, mengapa kok Bapak tetap jalan ketika lampu merah menyala? Ya, saya
Biasa kayak gini, misalkan jawaban dia ya. Saya biasa kayak gini, oh nggak ada polisi. Nah, itu pos polisi kosong, jadi saya berani melanggar. Nah, artinya apa? Dia punya pemaknaan bahwa lampu merah berhenti itu berlaku kalau ada polisi. Ya, itu pemaknaan subjektif. Jadi dia punya makna yang diakui sebagai sebuah kebenaran bahwa lampu lalu lintas itu berlaku jika ada polisi. Artinya, kalau lampu lalu lintas menyala merah tapi tidak ada polisi, ya dia berarti boleh jalan. Nah, itu yang namanya pemaknaan subjektif. Apakah itu salah? Dalam studi kualitatif itu tidak salah, karena itulah realitas yang dia bangun. Ya, dia membangun sebuah kebenaran. Ya, si individu itu membangun sebuah kebenaran bahwa lampu lalu lintas berlaku efektif kalau ada polisi atau kalau dijaga polisi. Artinya, kalau tidak ada polisi, si individu akan meyakini bahwa lampu lalu lintas tidak berfungsi apa-apa. Artinya, kalau lampu merah menyala, berarti dia tetap boleh jalan. Nah, itulah realitas yang dibangun atas dasar pemaknaan individu. Itulah yang kita gali dalam studi kualitatif. Ya, jadi bagaimana individu sebagai objek penelitian itu memberikan makna, memberikan pendapat, atau mereka bebas memberikan pengetahuan atas apa yang dia pahami. Dan pemahaman mereka, pengetahuan mereka itu tidak salah. Karena tujuan penelitian kuantitatif adalah menggambarkan apa makna realitas sosial bagi individu. Dan tentu saja karena ini sangat bergantung pada individu, maka seringkali studi kualitatif diklaim sebagai studi yang sifatnya subjektif. Ya, karena dalam studi kualitatif tidak ada kebenaran objektif. Tidak ada kebenaran tunggal bahwa orang yang melanggar lampu merah itu salah, itu tidak. Ya, justru kita fokus pada mengapa ada banyak pelanggaran di jalan raya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa individu dalam studi kualitatif itu sifatnya sangat aktif. Aktif dalam arti dia boleh memberikan pemahaman, dia boleh memberikan pendapat sesuai dengan apa yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau ini dikatakan nanti menghasilkan orang liberal, ya silakan saja gitu ya. Tapi memang itulah filosofi dari studi kualitatif. Nah, yang terakhir ini pendekatan kritis. Nah, kalau kritis itu mencoba menjembatani atau menengahi ya dua pendekatan sebelumnya. Ya, kalau pendekatan positivistik itu diklaim sebagai pendekatan yang tidak memanusiakan manusia, ya karena manusia dianggap sebagai objek yang pasif. Dan sebaliknya, kalau pendekatan interpretif itu memosisikan individu sebagai makhluk yang sangat aktif, ya, maka pendekatan kritis mencoba mempertemukan keduanya. Ya, mempertemukan keduanya. Artinya gini, dalam pendekatan kritis ini metode masalah penelitian ya, itu tidak ditentukan oleh peneliti. Ya, kita tahu kan kalau dua pendekatan yang lain tadi ya positivistik sama interpretif itu kan rumusan masalah itu kan datang dari peneliti. Ya. Mengapa sih ada orang mabok? Nah, itu kan yang bikin kita. Ya. Apa hubungan antara pendidikan dalam keluarga dengan kepribadian anak misalkan? Itu dari kita yang membuat. Peneliti yang merumuskan masalahnya. Nah, tapi kalau pendekatan kritis itu sebaliknya. Masalah itu berakar dari apa yang dialami oleh si objek penelitian. Bisa masyarakat atau individu. Nah, sekarang saya yakin bahwa sebagian besar skripsi yang dihasilkan mahasiswa ya, itu masalah penelitian
yang bikin pasti si mahasiswa atau si dosen. Ya kan? Jadi apa yang sebenarnya, ya maaf ya, apa yang sebenarnya mungkin bukan masalah, lalu kita utak-atik menjadi masalah penelitian. Ya, seperti itu kan. Ya. Seperti tadi, ya, mengapa orang melanggar lalu lintas? Itu bagi orang biasa saja lah ya. Atau mungkin sebaliknya, kalau ada anak yang rajin kuliah, misalkan kuliah jam 7, dia berangkat ke kampus jam setengah 7, kasih banget ya. Itu bagi seorang sosiolog, yaitu masalah. Apa masalahnya? Mengapa sih kok dia mau berangkat kuliah pagi banget? Lah kuliah jam 7, kok dia sudah di kelas setengah 7. Nah, itu bagi teman-temannya dianggap aneh. Kerajinan gitu kan. Nah, tapi bagi seorang sosiolog, kita boleh menanyakan, mengapa sih dia kok bisa berangkat jam setengah 7, padahal kuliah jam 7. Nah, itu masalah dari kita. Mungkin bagi si individu itu biasa saja, wong dia juga biasa berangkat setengah 7, dari rumah jam 6 misalkan. Ya. Nah, tapi kalau pendekatan kritis, masalah dirumuskan bersama-sama. Ya, bersama dalam arti antara peneliti dan masyarakat yang akan kita teliti. Ya, jadi sebenarnya apa sih yang mereka hadapi, apa yang mereka rasakan? Ya, barulah peneliti ya mencoba merumuskan problem krusialnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu. Ya, jadi misalkan kita melihat ada banyak masyarakat atau suatu wilayah yang penduduknya mayoritas adalah penduduk miskin. Yang kita gali informasi dari mereka. Ya, mengapa kok mereka hidup miskin dan lain sebagainya. Ya, apakah mereka miskin itu karena budaya mereka, karena mereka malas, atau memang mereka dimiskinkan secara struktural, misalkan memang negara membatasi akses mereka pada fasilitas publik atau yang lain. Nah, itulah yang kita gali. Ya. Kemudian dari hasil dialog antara peneliti dengan masyarakat tadi, kita mencoba merumuskan satu problem penelitian yang nanti problem itu kita pecahkan bersama-sama. Ya, itulah pendekatan kritis. Jadi ada hubungan timbal balik ya antara peneliti dengan objek yang diteliti. Nah, biasanya pendekatan kritis ini ya digunakan oleh banyak NGO ya atau LSM. Ya, LSM untuk merumuskan satu program pemberdayaan masyarakat. Nah, biasanya kalau pemberdayaan masyarakat itu solusi yang ditawarkan itu didasarkan pada pendekatan ini kritis ya. Jadi metodenya adalah metode penelitian kritis. Ya, mencoba mengungkap makna di balik fenomena. Ya. Itu tiga pendekatan ya menurut Neumann. Dan kita nanti akan fokus pada pendekatan interpretif yang nanti berimplikasi pada penggunaan metode kualitatif. Oke, ini cara berpikir kualitatif. Ya, jadi kita berusaha memahami pengalaman subjektif individu yang bertentangan dengan fakta. Ya, tadi saya contohkan, mengapa ada orang melanggar lampu merah. Lampu merah harusnya berhenti, tapi dia tetap jalan. Oh, ternyata dia punya pemahaman lain. Itu nggak berlaku kok. Kenapa nggak berlaku? Karena nggak ada polisi. Nah, itulah pengalaman, pemahaman subjektif yang bertentangan dengan fakta. Aturannya kan, ada polisi atau tidak, yang namanya lampu merah menyala, semua pengendara wajib berhenti. Entah ada polisi atau tidak. Nah, itu fakta normatifnya. Ya, tapi tadi si Bapak tadi mengatakan tidak ada polisi berarti lampu lalu lintas tidak berlaku. Nah, jadi kita sebagai
peneliti kualitatif mencoba memahami pengalaman subjektif yang bertentangan dengan fakta yang bersifat normatif. Ya, bisa jadi pendapat individu tadi bertentangan dengan pendapat banyak orang. Nah, itulah yang kita gali. Tujuan kita apa sih? Ya, memahami makna di balik tindakan seseorang. Ya, dalam konteks sosial tertentu. Ini tujuan utama studi kualitatif. Ya, memahami pemaknaan ya yang melatar belakangi mengapa kok mereka melakukan tindakan tertentu yang mungkin dianggap menyimpang. Ya. Tadi juga sama, mahasiswa kuliah jam 7 tapi berangkat jam setengah 7. Nah, mungkin bagi sebagian mahasiswa itu menyimpang. Mengapa? Loh, kok rajin banget ya? Kuliah jam 7, kok setengah 7 sudah nongkrong di kelas. Padahal teman-teman yang lain, kalau kuliah jam 7, ya mereka berangkat dari kosan jam 7 kurang 5. Mepet gitu kan. Nunggu dosennya datang baru masuk kelas. Lah itu fakta normatifnya yang diakui banyak orang. Ya, tapi individu ini unik. Ya. Berupaya memahami gejala sosial ya dengan memosisikan individu sebagai makhluk yang aktif. Ya, manusia itu menciptakan dunianya melalui pemaknaan atas gejala sosial di sekitarnya. Ya, ini dasar berpikir penggunaan metode kualitatif. Ya. Ya, ini ada pendapat yang lain juga, ya. Metode, ya definisi metode kualitatif ya, metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna. Ya, jadi kunci metode kualitatif adalah pada kata makna, ya pemaknaan, terutama adalah pemaknaan subjektif. Ya, jadi pemaknaan subjektif inilah yang nanti akan kita dalam tanda kutip ya, kalau kita menggunakan bahasa kuantitatif ya, pemaknaan yang subjektif yang nanti akan kita generalisasi dan itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, ini saya kira nggak perlu saya jelaskan detail. Ya, ini beberapa asumsi dasar penelitian kualitatif ya dari sisi ontologi. Ya. Gejala sosial itu disusun melalui definisi hasil pemaknaan dan interpretasi individu secara subjektif. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa tidak ada kebenaran normatif dalam studi kualitatif. Ya, karena kebenaran diciptakan atau dibentuk secara individual. Ya. Penelitian kualitatif lebih senang mencari tahu bagaimana realitas sosial itu dimaknai individu, sehingga seorang peneliti kualitatif tidak mempermasalahkan apakah sebuah realitas sosial itu baik atau buruk menurut persepsi peneliti. Jadi kita tidak menilai apakah pendapat orang tersebut salah atau benar. Ya, mungkin bagi sebagian mahasiswa ini agak susah dipahami, ya memang begitulah penjelasannya. Nah, sekarang dari komponen hakikat manusia, ya bagaimana studi kualitatif itu memaknai manusia. Ya, manusia itu dimaknai sebagai makhluk yang bebas dan aktif berpikir, sehingga dia bisa memberikan interpretasi yang bebas. Ya, boleh kita katakan liberal ya. Perilaku manusia bukan diakibatkan oleh faktor lain. Ya, tapi didasarkan pada pemaknaan dirinya atas objek yang berada di luar dirinya. Ya, karena kembali ke kasus tadi, bapak yang melanggar lampu merah, ya karena mereka menganggap bahwa kalau nggak ada polisi
lampu lalin itu tidak berlaku, ya sudah, ketika lampu merah jalan, lampu merah menyala, dia tetap jalan. Jadi tindakan dia itu didasarkan pada pemaknaan subjektifnya. Ya. Dan itu tidak didasarkan pada norma. Ya, bisa jadi pertentangan. Ya, sama dengan mahasiswa. Dikasih deadline tugas dikumpulkan hari Rabu 14 April jam 12 siang. Nah, dia ngumpulkan jam 11:59. Ya, benar apa salah? Ya benar saja. Maka yang penting belum jam 12. Itu kan. Nah, enggak masalah. Ya selama belum jam 12 berarti kan dia masih boleh mengumpulkan tugas. Ya, jadi seperti itu, ya. Atau anak SMA mengapa kok suka ribut? Ya karena ada gurunya, Pak. Ya kalau gurunya nggak datang ya dia boleh ribut. Ya itu pemaknaan subjektif. Ya mungkin orang lain mengatakan, ya kalau nggak ada Pak Guru atau Bu Guru yang ngajar, ya boleh belajar sendiri. Ya itu kan pemaknaan dia. Ya, tapi anak-anak mengatakan kalau nggak ada guru yang ngajar atau pelajaran kosong, ya sudah, berarti dia bebas. Nah, itulah yang disebut tindakan individu itu dipengaruhi oleh pemaknaan dirinya atas realitas tersebut. Ya. Berikutnya dari aspek epistemologi, ya. Penelitian kualitatif itu bersifat subjektif. Ya. Peneliti kualitatif akan berusaha mendefinisikan penilaian atau pemaknaan orang lain, dalam hal ini adalah informan, ya. Jadi kalau kualitatif itu kita sebut informan, ya. Kalau kuantitatif kita sebut responden. Jadi beda makna. Ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa nanti menggunakan metode kualitatif, tolong tidak menggunakan kata responden. Ya, karena responden itu milik kuantitatif. Ya, tapi kalau menggunakan kualitatif, objek penelitian kita sebut sebagai informan karena dialah yang akan memberikan informasi. Ya, tapi kalau kuantitatif, orang itu memberikan respon. Ya, kita tanya, dia respon. Nah, kalau kita tidak, kalau kualitatif itu kita tanya, dia memberikan informasi. Jadi kadang kita bertanya satu kalimat, tapi jawaban dia bisa satu paragraf. Nah, itu kualitatif. Makanya kita sebut sebagai informan, ya, memberi informasi, ya, bukan responden. Ya. Nah, seorang peneliti kualitatif itu bersifat pasif, artinya dia tidak memaksakan nilai tertentu kepada informan. Sebaliknya, justru dia berupaya menjelaskan bagaimana pandangan orang lain, ya, atau informan tersebut mengenai gejala sosial tertentu yang sedang kita teliti. Ya, jadi intinya itu sebenarnya. Intinya kalau kualitatif itu ya kita seorang peneliti kualitatif ya kita pasif. Ya. Kita tidak mendebat jawaban dia salah atau benar. Ya. Karena benar salah itu yang bergantung pada pemahaman subjektif si informan. Nah, dari aspek metodologi atau posibilitas generalisasi, ya. Kalau penelitian kualitatif itu bersifat induktif ideografik. Artinya apa? Penelitian kualitatif berangkat dari suatu fenomena yang khusus. Ya, jadi kalau kualitatif itu berangkat dari suatu keunikan yang kita temukan di masyarakat. Ya, unik nih. Ada lampu merah menyala, ternyata ada orang nekat terobos.
Ya, itu unik. Ada mahasiswa nih, kalau kuliah rajin banget, ya kuliah jam 7, tapi dia sudah nongkrong di kelas jam setengah 7. Padahal teman-temannya itu kalau kuliah jam 7, ya paling baru masuk jam 7 kurang 5, 7 kurang 3, pokoknya mepet jam masuk lah. Nah, itu unik. Ya. Jadi mendapatkan informasi tentang keunikan. Nah, karena tadi di awal saya sampaikan bahwa penelitian kualitatif itu memang sangat subjektif. Makanya bagaimana kemudian apakah bisa hasil penelitian kualitatif itu digeneralisasi? Kalau kuantitatif pasti bisa kan? Karena kita menggunakan survei, ya, menggunakan sampel, kemudian sampel itu hasil olah data di tingkat sampel itu kita analisis, kita olah, kemudian kita uji dengan menggunakan statistik, lalu kelihatan apakah hasil penelitian di sampel tadi bisakah diberlakukan di populasi. Kita mau meneliti misalkan partisipasi politik ya mahasiswa UNAN ya yang jumlahnya sekian puluh ribu, karena kita nggak punya uang, dana terbatas, maka kita menggunakan sampel. Oke lah, kita ambil sampel sebanyak 500 mahasiswa UNAN. Ya harapannya kan dari 500 mahasiswa ini kan bisa menggambarkan karakter mahasiswa UNAN seluruhnya yang jumlahnya puluhan ribu. Nah, itu bisa kita uji dengan menggunakan statistik. Nah, kalau kualitatif, generalisasinya adalah generalisasi terbatas. Terbatas dalam arti kita harus bisa menyesuaikan konteks dan waktu yang sama dengan konteks ketika penelitian dilakukan. Contoh nih, ya contoh ya. Saya penelitian di Kabupaten Banyumas misalkan. Ya, di Banyumas itu hampir tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama. Ya, sejak zaman dulu Belanda sampai sekarang itu ya Banyumas di Jawa Tengah itu terkenal sebagai kota yang paling adem ayem, ya tidak pernah terjadi gesekan antar umat beragama. Mungkin ini beda dengan kota-kota lain di luar Banyumas ya. Ketika beberapa kali terjadi konflik antar umat beragama. Jadi di sini tuh nggak pernah gesekan antara Muslim dengan Nasrani, itu nggak pernah. Ya padahal di sini juga di Banyumas Nasrani juga tinggi jumlahnya dan mereka hidup berdampingan. Itu nggak pernah terjadi konflik. Ya itu keunikan. Ya. Lalu saya mengajukan pertanyaan, mengapa sih di Banyumas kok tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama? Ya, siapa yang saya tanyai? Yang saya tanyai, ya misalkan pemuka agama, pastor, pendeta, kiai, ya saya tanya semua. Ya, jangan-jangan di sini ada peran pemuka agama, atau jangan-jangan di sini ada peran lembaga pendidikan, atau ada hal lain yang menyebabkan di Banyumas itu tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama. Oke, saya sudah mewawancarai, ada pendeta, ada pastor, ada ulama, ya ada kiai gitu ya, saya wawancarai semuanya. Ada beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan itu apakah bisa digeneralisasi? Bisa, tapi dengan syarat hasil penelitian saya di Banyumas itu bisa berlaku juga untuk tempat-tempat lain yang memiliki karakter yang sama dengan masyarakat Banyumas. Contohnya apa? Ya contohnya masyarakat Banyumas itu relatif homogen. Ya homogen dalam arti misalkan suku dan budaya itu homogen.
Nah, karena saya menggunakan metode kualitatif dengan peluang generalisasi yang terbatas, maka hasil penelitian saya di Banyumas tentu saja tidak bisa berlaku di Jakarta. Mengapa? Karena Banyumas dan Jakarta memiliki karakter sosial yang sangat berbeda. Makanya di Jakarta, konflik antar umat beragama itu sering. Jangankan konflik antar umat beragama, konflik antar suku pun sering terjadi di sana. Mengapa? Karena Jakarta itu masyarakatnya heterogen. Jadi kesimpulannya, hasil penelitian saya tidak bisa diberlakukan di Jakarta dan juga mungkin di kota besar lain seperti Medan itu nggak bisa. Lah, hasil penelitian saya di Banyumas tentu hanya bisa diberlakukan di kota-kota lain yang memiliki karakter sosial yang sama. Di mana misalnya, ya kalau di Jawa Tengah saya paham, misalkan di kota Banjarnegara, di Wonosobo misalkan, ya kalau di Sumatera saya nggak tahu, ya saya nggak hafal kota-kota di Sumatera itu ya, mohon maaf ya. Ya itu contohnya. Mengapa? Karena Banjarnegara, Wonosobo itu karakter masyarakatnya sama. Ya, jadi hasil penelitian saya di Banyumas mungkin bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa di Wonosobo tidak ada konflik antar agama. Kemungkinan nanti hasilnya juga sama. Nah, itulah yang disebut dengan induktif ideografik ya. Jadi generalisasinya itu terbatas dalam konteks tempat dan waktu yang sama dengan konteks dan waktu ketika penelitian kita dilakukan. Ya, itu aspek ya generalisasi dari studi kualitatif. Nah, sekarang pada fungsi teori ya, teori. Fungsi teori dalam penelitian kualitatif itu hanya berfungsi sebagai sesuatu yang akan kita ciptakan. Jadi dengan kata lain, studi kualitatif hasil akhirnya adalah sebuah teori. Ya contoh tadi, kembali ke lampu merah. Ada teori bahwa masyarakat memaknai bahwa lampu lalin hanya berlaku jika ada polisi yang jaga. Itu teori. Dasarnya apa? Ya tadi jawaban dari bapak-bapak yang melanggar lampu merah. Ya lampu merah menyala tapi mereka tetap jalan. Nah, ada teori baru nih. Ya teori baru yang mengatakan bahwa lampu lalin itu hanya berlaku kalau ada polisi. Ya, dasarnya apa? Ya tadi pemaknaan individu. Jadi kesimpulannya adalah mengapa ada banyak orang yang melanggar lampu lalu lintas? Ya jawabannya tadi kesimpulannya. Ya karena ada pemaknaan. Ya ada pemahaman dari masyarakat bahwa kalau tidak ada polisi berarti lampu merah boleh dilanggar. Nah, ini teori baru tuh. Ya. Nah, berbeda dengan kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif itu teori itu berfungsi sebagai sesuatu yang akan kita uji kebenarannya. Sebagai contoh, ya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula partisipasi politiknya. Ya, jadi tingkat pendidikan berkorelasi atau berhubungan dengan partisipasi politik individu. Artinya, kalau dia status pendidikannya tinggi, maka dia partisipasinya lebih bagus daripada yang cuma lulusan SD atau SMP. Ya, itu teori.
Ya, teorinya mengatakan bahwa ada hubungan positif ya antara tingkat pendidikan seseorang dengan partisipasi politik. Nah, apakah teori itu benar atau tidak? Ya, coba kita lakukan penelitian dengan metode kuantitatif. Misalnya, kita lakukan penelitian di masyarakat Kota Padang. Nah, apakah teori itu berlaku di Kota Padang atau tidak? Nah, itulah yang nanti kita teliti dengan menggunakan metode kuantitatif. Ya. Tapi kalau studi kualitatif tidak seperti itu. Ya, teori itu hanya membantu saja. Hanya membantu. Dan kita tidak akan menguji apakah teori itu benar atau tidak, karena tugas kita bukan itu. Ya. Jadi kalau diibaratkan antara dianalogikan dengan sebuah pisau, ya kita pegang pisau nih, ya kita pegang pisau. Kalau studi kuantitatif, kita harus percaya pada teori bahwa pisau yang kita pegang itu efektif untuk memotong daging. Nah, itu teorinya. Ya, misalnya kita beli di toko pisau gitu ya, di supermarket atau di toko kelontong gitu ya, toko perkakas rumah tangga, kita beli pisau. Si pelayan mengatakan, ini pisau ini serbaguna kok, ya, bisa motong semua bentuk daging. Nah, itu teorinya. Teori yang dikemukakan oleh pelayan toko bahwa pisau yang kita beli itu bisa untuk memotong segala jenis daging. Itu teorinya. Kemudian kita akan mencoba meneliti, membuktikan benarkah pisau itu bisa mengiris, memotong semua daging. Nah, kita coba ambil daging buaya gitu ya, yang gede sekalian, ya. Kita ambil daging buaya, kita coba nih kata teori dari Mbak tadi, dari pelayan tadi, katanya pisau ini bisa motong semua jenis daging. Benarkah? Oke, kita coba untuk motong daging buaya mentah. Nah, ternyata bisa. Nah, berarti teori tadi benar. Ya, benar bisa untuk motong daging buaya. Nah, sekarang kita coba motong daging babi, daging ular. Kalau ayam, kambing itu kan nggak ekstrim lah ya. Ya, kita ambil ular, potong daging ular pakai pisau itu bisa. Berarti memang Mbak tadi teorinya ampuh banget, ya, terbukti. Nah, itu kalau kita menggunakan perspektif kuantitatif, ya. Jadi pisau itulah yang akan kita uji. Nah, kalau kualitatif itu beda lagi. Ya, kalau kualitatif itu beda. Bedanya di mana? Kalau kualitatif, kita tadi berangkat dari keunikan. Ya, kita berangkat dari keunikan. Sebagai contoh, kalau kembali ke analogi daging dan pisau tadi, kalau kualitatif yang kita pegang adalah dagingnya dulu. Nah, kita pegang dagingnya dulu. Jadi kita menemukan daging, kita menemukan fenomena dulu. Ya, kita menemukan keunikan dulu. Kita lagi jalan-jalan di hutan, nemu daging, entah daging apa saya nggak tahu gitu ya. Oke, kok kelihatannya keras banget nih. Ini realitas ya. Daging itu kita ibaratkan sebagai realitas. Ternyata dagingnya besar. Nah, kira-kira untuk motong daging ini kita pakai apa ya? Ya, karena kita di hutan, kita tidak bawa pisau besar. Oke lah, kita coba pakai bahan seadanya. Ada yang bawa cutter, ada yang bawa kampak. Ya, kita coba. Nah, itulah penelitian kualitatif.
Kita menemukan dagingnya dulu, baru kita mencari teorinya. Kira-kira daging ini bisa dipotong dengan apa? Bisakah dengan cutter? Kita coba, cocok nggak daging itu dipotong dengan cutter? Ya kalau cocok, ya berarti itu sesuai. Artinya cutter itu adalah teorinya. Ya teori untuk menjelaskan fenomena yang akan kita teliti. Ya, jadi sekali lagi kalau kualitatif kita menemukan dagingnya dulu. Kita menemukan fenomenanya dulu. Kita menemukan keunikan dulu. Baru kita mencari teorinya. Nah, tapi kalau kuantitatif itu kita pegang teorinya dulu. Lalu teori itu kita uji. Bisakah teori itu berlaku di tempat kita atau tidak? Ya, itu analogi ya perbedaan teori ya fungsi teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, jadi intinya kalau kuantitatif itu kita berdasarkan teori dulu, ya kita nemu teori dulu, baru kita uji. Tapi kalau kualitatif kita menemukan fenomenanya dulu, ya baru kita mencari teorinya yang sesuai. Dan nanti hasil akhirnya adalah teori baru. Ya meskipun kuantitatif dan kualitatif pun sama ya, dua-duanya bisa berpeluang menghasilkan teori baru, ya. Tapi dari sisi penggunaan ya itulah perbedaannya yang tadi saya jelaskan. Ya, bagaimana hubungan antara peneliti dengan objek penelitian? Ya, kalau kuantitatif karena hubungan antara peneliti dan responden itu berjarak. Ya, berjarak dalam arti ya kita tidak membutuhkan kedekatan emosional. Ya, contoh kalau kita menggunakan survei ya, kita kan cukup memberikan angket ke responden. Ini loh Pak, Bu, Mbak, Mas, saya sedang skripsi. Ya, saya menggunakan metode kuantitatif, ya saya pakai survei dan saya menggunakan kuesioner. Tolong ya Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas ini ngisi, membantu saya untuk ngisi angket ini. Sudah, mereka ngisi. Ya, kita tanya apa, mereka jawab apa. Ya, kita tidak butuh basa-basi. Nah, tapi kalau kualitatif, hubungan antara peneliti dan informan itu harus interaktif. Ya, mengapa? Karena kita memerlukan banyak informasi dari dia. Kita butuh jawaban yang cukup lengkap. Nah, bagaimana agar si informan itu mau memberikan jawaban yang lengkap? Ya, otomatis peneliti harus membangun kedekatan terlebih dahulu. Kalau kita nggak dekat, kita nggak bisa wawancara. Kita di contohnya, ya kembali ke Bapak yang melanggar lampu merah. Kita tanya, Bapak kok melanggar lampu merah sih? Tadi kok tetap jalan, kan lampunya nyala gitu ya. Kalau kita nggak ada kedekatan, Bapak itu nggak mau jawab. Mengapa? Lah dia pasti kira kita tuh intel polisi, mau nilang gitu kan. Nah, tapi kalau kita dekat-dekat, ada kedekatan, ya, saya mahasiswa gini, saya mau neliti ini. Tadi saya lihat Bapak kok melanggar lampu lintas, itu harus dekat dulu hubungannya. Tidak boleh ada saling curiga, karena kalau si Bapak itu curiga dengan kita, ya dia nggak mau ngomong. Ya, ini Mas polisi ya, mau nilang saya ya, ya dia kabur gitu kan, kalau ada kedekatan. Ya, apalagi kalau isu yang kita teliti itu adalah isu sensitif. Ya, misalkan kalau sosiologi itu kan sering membahas tema-tema yang nyerempet ke isu yang sensitif ya, misalkan hubungan suami istri. Misal kita mau nanya nih,
Maaf Bu, Bapak pernah nampar ibu enggak? Coba. Kita mau nanya itu aja. Kalau kita nggak punya kedekatan dengan si ibu itu nggak mau jawab. Ya, ibu itu nggak mau jawab. Lebih dari itu, ketika kita wawancara dengan menggunakan metode kualitatif, setting wawancara atau tempat wawancara itu pun harus kita perhatikan, tidak boleh sembarangan. Ya tadi kita tanya, Ibu, saya mau nanya, Bapak pernah nampar Ibu enggak? Tapi di lokasi yang sama, di ruang yang sama ada si suaminya, ya pasti nggak mau jawab lah. Betul loh. Ya jadi untuk menggali informasi dari informan, ya kita juga harus memperhatikan kondisi fisik tempat wawancara berlangsung, tidak boleh sembarangan. Ya. Apalagi yang tambah sensitif lagi, misalkan kalau orang Kesmas itu ya, kesehatan masyarakat itu mungkin akan sering bertanya, Ibu berhubungan seksual berapa kali seminggu? Itu kan sangat sensitif sekali. Ya. Itu kalau kita tidak bisa membangun kepercayaan dengan si informan, dengan si ibu itu, ya si ibu itu nggak mau jawab, pasti malu-malu, gitu kan? Malu lah Mbak, itu kan rahasia. Gak apa-apa pula, ini kan untuk penelitian, jadi gini ya. Kita harus bisa membangun kepercayaan dulu. Ya itulah bedanya aspek ya interaksi ya antara peneliti dengan objek yang kita teliti. Ya jadi kalau kualitatif memang kita harus menjamin diri kita itu mendapat kepercayaan dari orang yang akan kita wawancarai. Ya harus interaktif, karena kalau kita tidak interaktif ya kita tidak mungkin bisa mendapatkan banyak informasi yang dibutuhkan. Ya nanti malah jawabannya si informan singkat-singkat saja. Ya. Ibu pernah ditampar Bapak? Pernah. Kenapa Bu? Ya banyak alasannya. Ya. Cukup sedikit ya banyak alasannya. Ya. Selesai ya, Ibu nggak mau jawab lagi. Ya, karena kita tidak bisa menggali jawaban yang lebih dalam lagi. Ya, jadi harus pintar ngomong. Ya, kalau kita mau meneliti dengan metode kualitatif ya, kita harus dekat dulu. Ya. Ini 2 slide terakhir. Ya, apa sih kelebihan metode kualitatif? Ya, kita bisa memberikan pemahaman yang lebih detail, lebih mendalam tentang gejala sosial dari perspektif masyarakat atau individu. Ya. Kita bisa memahami konteks secara lebih detail lagi, bisa mengkaji secara komprehensif. Ya. Dan kita juga bisa mengidentifikasi hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Ya, tadi contohnya muncul anggapan dari masyarakat bahwa lampu lalu lintas itu tidak berlaku kalau nggak ada polisi. Itu kan mungkin kita nggak pernah menyangka sebelumnya bahwa ternyata ada loh orang yang berpendapat seperti itu. Ya karena mungkin pemahaman kita mengatakan ya orang ya sudah paham semuanya lah. Kalau di perempatan ada lampu merah menyala ya orang paham, pasti kita disuruh berhenti. Ternyata tidak. Ya, ternyata enggak juga. Ada juga yang melanggar. Apa alasannya? Oh, enggak ada polisi. Nah, ya kan mengidentifikasi fenomena yang tidak terduga. Ya. Kemudian bisa memunculkan teori baru yang tadi saya jelaskan. Ini efektif kalau kita menggunakan metode kualitatif. Ya. Bisa memahami proses dari sebuah gejala sosial yang terjadi. Ya, tadi contoh di awal ya, saya berikan contoh tentang si Parmen tadi yang dulunya gigolo sekarang jadi dai ya. Kita cerita bagaimana proses tobatnya dia itu. Ya, dulunya preman, sekarang presiden. Dulunya preman, sekarang bupati, banyak kan di beberapa wilayah di daerah tuh ya. Dulunya presiden, sekarang preman.
Nah, ada juga itu. Bagaimana prosesnya itu kok bisa seperti itu? Nah, itu bisa kita gali dengan kualitatif. Kalau kuantitatif nggak bisa. Ya, jadi bisa membantu peneliti memahami proses dari sebuah gejala sosial. Kemudian lebih fleksibel untuk mengumpulkan data. Ya, karena biasanya kalau kualitatif itu kan menggunakan wawancara, dan wawancara itu kan juga tidak terbatas pada pertanyaan yang sudah kita tentukan dari rumah itu ya. Kita datang sudah bawa pertanyaan rigid itu, kalau kita enggak bebas ya, jadi ngalir. Jadi kadang syarat utama seorang peneliti kualitatif adalah dia harus cerewet. Ya. Kalau adik-adik mahasiswa ini tidak cerewet, tidak benar ngomong, ya saya sarankan jangan menggunakan metode kualitatif. Karena apa? Ya nanti kalau kalau informannya pasif juga, nggak banyak ngomong, ya nggak suka ngomong, jawabannya singkat-singkat, sementara kitanya pendiam, nggak banyak ngomong, kita nggak cerewet, ya sudah, kita nanti nggak bisa dapat banyak data. Ya, jadi kalau mahasiswa ingin memutuskan apakah saya nanti menggunakan topik atau masalah yang bisa diteliti dengan metode kualitatif, ya tolong berkaca dulu apakah saya seorang yang cerewet atau tidak. Nah, karena yang namanya mewawancarai orang itu butuh nyali. Ya, butuh nyali. Mengapa butuh nyali? Nah, kita akan bertanya tentang banyak hal, dan mungkin apa yang kita tanyakan itu adalah isu yang sensitif bagi dia, sementara kita baru mengenal dia, dan begitupun si dia baru mengenal kita. Bagaimana cara saya membangun hubungan yang baik? Ya, maka saya harus banyak ngomong. Dan itu benar-benar ujian mental ya. Ngobrol dengan orang yang tidak kita kenal dan harus sok kenal sok dekat. Nah, kalau nggak gitu ya wawancaranya 5 menit selesai. Ya, Ibu pernah ditampar Bapak? Pernah. Mengapa Bu? Ya ada deh. Nah, selesai. Pulanglah itu. Ya. Tidak coba cross check dengan cara yang lain. Bagaimana sih biar si ibu itu mau ngomong alasannya apa gitu kan. Oke, sekarang kekurangannya apa? Sulit membuat generalisasi yang sifatnya itu umum. Karena tadi generalisasi hasil penelitian kualitatif itu terbatas pada konteks dan tempat yang sama dengan tempat penelitian kita. Ya. Kemudian dari aspek reliabilitas dan validitas juga agak sulit. Makanya biasanya kalau studi kualitatif tidak ada pengujian reliabilitas. Nah, paling yang kita butuhkan adalah validitas data ya, atau validitas informasi yang kita peroleh dari si informan. Ya misalnya tadi si ibu, kita tanya, ibu pernah nggak ditampar bapak? Nggak pernah tuh. Suami saya baik banget kok, gini. Nah, apakah jawaban si ibu itu valid, benar? Belum tentu. Bagaimana caranya kita cross-check? Coba tanya ke anaknya. Nah, anak kan tiap hari bareng sama orang tuanya kan. Jadi mereka paham. Ya, ibunya pernah bertengkar dengan bapak enggak? Pernah ditampar enggak? Anaknya paham. Bagaimana kalau anak enggak mau ngomong? Ya coba tetangganya. Pernah enggak melihat atau mendengar Pak Sutri itu bertengkar hebat ya, atau tidak? Atau pernah enggak si ibu itu curhat ke tetangga? Ya, itu salah satu cara untuk menguji apakah data yang diberikan informan itu valid atau tidak. Kemudian penelitian kualitatif memerlukan waktu yang cukup panjang. Mengapa? Karena informasi yang akan kita dapatkan itu cukup banyak.
Beda kalau kita menggunakan metode kuantitatif, kita menggunakan angket. Ya, dalam angket hanya ada misalkan 30 pertanyaan, itu sudah selesai. Apalagi 30 pertanyaan itu semuanya adalah pilihan ganda. Ya, pertanyaan tertutup. Ya, tinggal jawab A, B, C kan 10 menit selesai. Ya, cepat kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Pertama tadi, peneliti harus membangun kedekatan dulu. Artinya harus basa-basi dulu. Ya, harus berusaha untuk membangun kepercayaan. Dan ini tidak bisa berlangsung dalam hitungan menit. Ya, harus banyak ngobrol. Ya. Yang berikutnya, pelaksanaan penelitian relatif lebih sulit karena peneliti berada pada setting si informan. Ya, kita wawancara misalkan ya, contoh kasus ya, kita wawancara dengan ibu tadi. Bapaknya ikut nimbrung, kepo ya. Bapaknya kepo. Karena kebetulan yang wawancara itulah mahasiswa cantik pula. Nah, bapaknya penasaran dengan si mahasiswa itu, si peneliti, ya, pengen ngobrol deh bareng. Padahal yang ingin kita wawancara adalah si perempuannya, si istrinya. Bapaknya nimbrung, ya susah. Ya kan? Oke, wawancara pertama tidak bisa berlangsung lancar. Mengapa? Ada suaminya di situ. Jadi beberapa pertanyaan mungkin tidak akan terjawab dengan baik. Karena pengaruh apa? Pengaruh si bapak ikut nimbrung. Ya, kalau begitu kondisinya, kita harus cari waktu lagi. Janjian dengan si ibu, tanya, Bapak itu kalau nggak di rumah jam berapa, Bu? Oh, Bapak itu kalau ke sawah biasanya jam 10 pagi. Oke. Besok jam 10 pagi wawancara. Harapannya apa? Biar si Bapak tidak ikut nimbrung lagi. Nah, sudah satu wawancara berlangsung 2 hari. Karena yang hari pertama gagal. Ya, itu kualitatif. Ya. Kemudian yang nomor 5, tidak bisa menggunakan program komputer untuk analisis data. Ya, meskipun sekarang kita juga bisa memakai software itu ya, mengolah data kualitatif ya, ada NVivo dan lain sebagainya itu ya, bisa ya. Tapi kadang-kala beberapa orang juga meragukan hasil analisis di software tersebut. Ya, NVivo dan lain sebagainya itu kan bekerja atas dasar apa? Semacam kemiripan data antar informan gitu ya. Ya, ada kemiripan, uji kemiripan ya. Kata-kata apa yang sering muncul itulah yang akan menjadi base data dari software tersebut ya. Beda kalau kita menggunakan kuantitatif, ya ada SPSS, ada Excel misalkan, itu boleh kita pakai. Dan itu datanya pasti karena data yang kita olah adalah data berupa angka. Oke, jadi kalau pengolahan data kualitatif memang kalau saya pribadi ya memang lebih mantap kalau menggunakan cara manual. Karena kita tahu konteks bagaimana data itu kita peroleh ya, konteks tadi setting tempatnya, siapa saja yang ikut mendengarkan ketika kita wawancara dan lain sebagainya, kita paham ya. Nah, ini metode yang biasa kita gunakan dalam studi kualitatif ya, ada wawancara, observasi, ada studi pustaka, ada juga dokumentasi ya, surat kabar, majalah itu juga bisa kita gunakan sebagai dasar penggunaan metode kualitatif ya. Itu saja Mas Yusra yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tambah bingung mahasiswa HI Unan gitu ya. Kalau tambah bingung berarti saya berhasil membuat orang ingin bertanya. Oke Mas, terima kasih Mas Anang ya, pengantar materi. Jadi ini secara tidak langsung setidaknya ya, khusus buat teman-teman HI ya, kita ingin memastikan dulu ya bagaimana sebenarnya metodologi penelitian sosial yang sebenarnya.
Kalau kemarin yang ngomong saya, sekarang yang ngomong sosiolog. Jadi bagaimana sebenarnya orang sosiologi ya menjelaskan dan memahami ataupun menggunakan metode penelitian dari sudut pandang disiplin sosiologi begitu. Dan sejatinya, atau walaupun dari Mas Anang menyampaikan, saya nggak bisa ngasih contoh-contoh HI gitu kan seperti itu. Tapi beberapa tadi sudah nyerempet-nyerempet HI. Kayak yang Korea itu kita juga, makanya di HI sekarang cukup dinamis ya. Tadi kalau bicara ya kita ini ilmuwan sosial ya sama, di HI kita juga ilmuwan sosial ya. Mungkin kita hanya berbeda dalam konteks penelitian, mungkin di unit analisa dan tingkat analisa saja yang kita berbeda pilihannya, kan? Kalau tadi misalnya pilihannya Kabupaten Banyumas gitu kan, nah, mungkin orang HI levelnya mungkin tadi misalnya perilaku masyarakat di Korea Selatan misalnya. Perilaku negara, perilaku negara. Kita lebih menganalisa perilaku negara, bukan perilaku masyarakat ataupun kelompok individu. Tapi kita kelompok individu dalam level negara yang menjelma dalam negara. Walaupun, tapi sekarang ya, penelitian HI sudah sangat dinamis ya. Nanti baik dari skripsi mahasiswa HI yang saya perhatikan maupun perkembangan ilmu HI secara umum, kita sudah sampai ya sudah banyak sekarang yang unit dan maupun level analisisnya ada di individu. Jadi kita mengkaji individu juga seperti mungkin di sosiologi ya, perilaku bukan hanya di tataran negara tapi dari individu gitu kan. Nah, jadi saya rasa ini contoh yang sangat basic ya bagaimana sebenarnya metode penelitian sosial itu pahami dan bekerja ya, dan nanti di HI kita tinggal mengganti unit analisis dan tingkat analisisnya saja, walaupun terkadang bisa relatif sama, hanya beda label saja. Kan misalnya tadi perilaku kerukunan masyarakat di satu kabupaten gitu kan, bisa kita angkat ke level yang lebih tinggi lagi, misalnya bagaimana perilaku kerukunan negara dalam sebuah kerjasama regional atau sebuah komunitas bangsa-bangsa gitu kan, kurang lebih sama konteksnya. Ini saya rasa sebagian mahasiswa, khususnya mahasiswa MPHI, sudah menggunakan juga beberapa pendekatan pengumpulan data ya. Kita sudah ada analisa sosial kemarin untuk observasi ya kan. Ada wawancara juga kemarin yang sudah dilakukan karena dalam konteks pandemi ya, wawancaranya online ya kan dengan struktur. Dan barusan mahasiswa MPHI 1 juga sudah melakukan studi dokumen ya menggunakan diplomatik ya, ini tularan Prancis dikit dengan arsip-arsip surat kabar seperti itu ya. Jadi silahkan ya bagi teman-teman MPHI khususnya yang ingin bertanya ataupun ya teman-teman di ASIS, volunteer ASIS yang membahas mengenai kepenulisan. Nah, ini beliau ini sudah one stop shopping kita nih. Kalau bicara metodologi, ayo ya bicara penulisan ya, pengalaman dan karya-karyanya juga bisa menjadi sumber rujukan. Silakan saya beri kesempatan untuk bertanya ya bagi teman-teman mahasiswa ataupun rekan-rekan. Di sini juga kebetulan ada beberapa rekan-rekan dosen HI, ini Mas Anang ya, dosen fisip UNAN juga sudah ada beberapa saya perhatikan. Bahkan kita ada tamu dari Prancis nih, Juragan Wisnu yang juga hadir. PPI masuk juga. Ustadz Liong itu. Ada Mas Aji juga saya lihat ini dari Bandung ya. Silakan. Ini ada yang pertama kali udah raise hand, Nindya ya. Silakan Nindya. Nindya Raihan Zani. Saya ingin bertanya mengenai salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif kan ada. Suaranya nggak jelas apa ya? Nanti Prof. Yusro yang menerjemahkan saja. Kurang jelas ininya suaranya. Halo Nindya. Bang, apakah Oke. suaranya jelas? Oke, ini lebih baik. Silakan. Jadi setelah tadi melihat pemaparan dari Pak Nanang, dapat diketahui bahwa metode yang digunakan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada salah satunya studi pustaka. Nah, yang sejauh Nindya ketahui, yang pernah membaca skripsi beberapa senior yang ada di HI, bahwa kita menggunakan 5 literatur utama. Nah, dan 5 literatur utama yang kita gunakan untuk skripsi itu, di dalam studi pustaka kita melakukan komparasi apa perbedaan literatur yang kita gunakan sebagai sumber dengan karya yang akan kita teliti. Nah, pertanyaan Nindya, apakah ada langkah-langkah tertentu untuk menganalisis, membedakan antara karya yang kita jadikan literatur dengan topik yang akan kita teliti. Seperti itu, Bang. Terima kasih sebelumnya, Bang. Ya, terima kasih Nindya. Ini Prof. Nana kata nih sepertinya ada mungkin pilihan bahasa ini.
sepertinya yang dimaksud Nindya dengan studi pustaka ini bagian literatur review dalam sebuah proposal penelitian mungkin ya. Sementara mungkin yang dimaksud oleh Pak Dr. Nanang tadi terkait studi pustaka ini adalah studi mengenai literatur atau studi data sekunder. Ya. Bisa diperjelas saja nanti, ada juga jembatani dengan pertanyaan ini. Terima kasih. Langsung apa? Ya silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Nindya. Semester berapa ya? Mbak Nindya semester berapa? Semester Sudah. 4, Pak. Oh, keempat, berarti belum skripsi ya? Belum, Pak. Ya. Baik, tadi Mas Suso sudah menjelaskan ya konteks studi pustaka mungkin ini berbeda dengan konsep tinjauan pustaka ya, literatur review ya. Jadi yang saya maksudkan tadi studi pustaka itu adalah suatu metode penelitian yang memanfaatkan pustaka sebagai sumber data. Itu loh yang saya maksudkan di situ. Ya. Jadi kita punya rumusan masalah ya. Dan untuk menjawab rumusan masalah itu kita hanya memanfaatkan pustaka-pustaka yang kita miliki, entah itu artikel dari jurnal, laporan dari kementerian tertentu misalkan, atau dokumen-dokumen kenegaraan yang dipublish di internet atau yang lain, itu yang dinamakan studi pustaka. Ya, ini beda dengan tinjauan pustaka ya, biar saya agak mudah membedakan ya antara studi pustaka sebagai metode penelitian dan tinjauan pustaka sebagai bagian dari proposal, yaitu beda ya. Kalau tinjauan pustaka itu kan kita menjelaskan ya isu-isu ataupun konsep ataupun teori-teori yang kita gunakan untuk membantu ya kita merumuskan jawaban ya, jawaban sementara ya. Karena kalau jawaban yang sebenarnya itu kan setelah kita mengumpulkan data. Tapi kalau jawaban sementara itu kita peroleh dari tadi tinjauan pustaka. Ya, jadi beda dengan studi pustaka. Nah, bagaimana agar ini biasanya yang jadi semacam momok ya bagi mahasiswa ya. Biasanya ditanya dosen kan, ini bedanya apa dengan yang sudah pernah dilakukan gitu kan? Jadi biasanya saya tuh bingung ya. Pembedaan itu bisa dari mana saja. Ya. Jadi sebenarnya itu tergantung pinter-pinternya mahasiswa ya mengolah kata itu ya. Perbedaan itu bisa dari misalkan lokasinya beda, itu udah pembeda. Ya, tadi Mas Susro mengatakan di Korea, dulu di Korea. Oke, sekarang kita pindahlah ke Jepang ya. Nggak apa-apa, itu udah beda. Nah, tinggal permasalahannya adalah si peneliti atau kita sebagai peneliti atau mahasiswa gitu ya, harus bisa membedakan mengapa sih kita harus mengulang studi yang sama di tempat yang berbeda. Atau dengan kata lain, kita harus meyakinkan bahwa apa yang sudah diteliti di Korea nanti, kemungkinan hasilnya beda dengan hasil penelitian saya di Jepang. Mengapa? Ya mungkin Jepang memiliki karakter yang berbeda dengan Korea. Nah, itulah argumentasi yang bisa memperkuat mengapa sih kita harus mengulang studi yang sama di Jepang, padahal dulu sudah pernah ada studi di Korea. Nah, atau Mas Yusro dulu di Perancis, sekarang pindahlah ke Inggris gitu ya, tetanggaan gitu ya. Lah kenapa? Ya mungkin Perancis itu presiden, Inggris kerajaan, mungkin ya seperti itu mungkin beda konteks ya, ada faktor pembeda itu bisa dilakukan peneliti dan itu sudah dianggap sebagai pembeda. Nah, konteks waktu juga boleh. Ya, studi yang lama dilakukan tahun 2010. Ya, sekarang kita melakukan studi serupa di tahun 2021. Sama kasusnya. Mengapa kita harus mengulang studi yang sama di tempat yang sama tapi beda waktu? Apa sih yang membedakan 2011 dan 2021? Oh, misalkan dulu di Korea 2011, sekarang di 2021, mungkin sudah ganti presiden. Nah,
Karena dengan pergantian pemimpin, kemungkinan akan ada pergantian kebijakan. Nah, itu yang kita teliti. Jadi kita sah-sah saja menggunakan konteks waktu itu sebagai pembeda. Asalkan kita harus punya argumentasi mengapa waktu itu menjadi isu penting dalam studi kita. Ya, itu ya. Jadi pertama tadi tempat boleh beda, itu sudah menjadi pembeda. Kemudian dari sisi waktu. Kemudian dari sisi metode juga boleh. Ya, kalau studi yang lama menggunakan kuantitatif, sekarang kita menggunakan kualitatif, itu boleh saja. Ya, jadi begitu Mbak Nindya. Jadi nggak usah khawatir dengan pertanyaan ini apa sih bedanya itu kan, nggak usah khawatir ya. Termasuk beda responden pun boleh. Ya, asalkan kita punya argumentasi. Ya, misalkan dulu saya penelitian tentang topik X itu di kalangan PNS. Ya, sekarang saya neliti lagi, tapi bukan PNS. Nah, tinggal bedanya apa sih PNS dan PNS? Contoh seperti itu, ya. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir, itu sebenarnya barang gampang kok, mencari pembeda barang gampang. Asal kita punya argumentasi yang jelas, mengapa kok kita harus mengulang studi yang lama, ya, dengan konteks waktu, konteks tempat, ataupun pada latar atau informan atau sasaran yang berbeda. Jadi begitu Mbak Nindya jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Mas Anang, saya rasa sangat pahami ya. Silahkan bagi yang lain yang ingin bertanya, ini sebelum sambil menunggu yang lain, ini ada penanya dari Lyon ini dari Prancis. Silahkan Mas Wisnu. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Isra. Ada Pak Ustadz. Selamat berjumpa kembali nih Prof. Nanang. Mohon izin bertanya nih. Kan saya kebetulan di bidang eksak nih, kan kecenderungan hari ini adalah kita pakai artificial intelligence, itu kita mengubah variabel deskriptif itu menjadi kuantitatif nih. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira akurasinya akan seperti apa nih, Prof. Nanang? Misalkan kita mengubah variabel deskriptif menjadi kuantitatif, karena memang di komputasi itu kita hari ini memang mengubah variabel deskriptif menjadi kuantitatif itu ya bukan sebuah hal yang sulit. Hari ini adalah memudahkan kita untuk melakukan analisis. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian kedua, ketika kita melakukan proses perubahan variabel deskriptif atau variabel kualitatif menjadi kuantitatif, itu ada syarat dan rukunnya nggak, Prof? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dari Lyon begadang ini untuk ikut acara yang Mas Anang. Silakan. Ini Lyon jam 7 pagi itu kayaknya. Ya. Musim panas paling, mungkin musim semi apa ya? Semi ini plankton. Ya, ini sekali nanya, jawabannya susah juga Oke, ini Mas Wisnu pakai software atau manual sih? Pakai software, Prof. Ya, memang kalau software saya sudah sampaikan ya, memang kalau pakai software memang saya agak meragukan akurasi memang ya. Apalagi saya kan ya saya sosiologi ya, jarang memang ada software yang bisa mengonversi data kualitatif ke data kuantitatif ya, tapi jujur saja saya pribadi pun kadang meragukan akurasinya gitu ya. Jadi saya memang jujur jarang memakai software ya. Jadi memang cara paling aman saya memang menggunakan cara manual gitu. Tapi kalau memang data itu terlalu banyak ya memang itu cukup merepotkan ya. Jadi kalau dilihat dari akurasi ya kalau menurut saya ya bergantung data itu juga, data deskriptifnya juga. Kalau saya sih begitu ya. Karena gini, software kuantifikasi data itu kan sebenarnya hanya bekerja dengan mengidentifikasi ya semacam kode-kode yang bisa dikatakan ada kemiripan gitu kan ya. Coba kita konversi ya, kita buat itu sebagai sebuah tren umum ya, karena kalau kuantitatif itu kan kita mencari tren ya, biasanya software itu pun kita bicara pada tren. Ya, mereka akan mengidentifikasi kata kunci atau data kunci apa yang biasanya muncul dalam data yang kita input.
Cara kerjanya gitu sebenarnya. Lah makanya kadangkala data yang teridentifikasi itu ternyata bukan data pokok, bukan kata kunci. Nah, itu yang pernah saya menggunakan software itu ya sekali dulu dibantu teman saya gitu kan. Ternyata kok wah ini agak ngawur juga ya. Sebenarnya clue-nya bukan itu ya, tapi si NVivo itu mengatakan inilah clue-nya. Ya, kalau kita bukan itu sebenarnya. Nah, itu karena mungkin apakah karena data yang saya input itu adalah data bahasa Indonesia, jadi mungkin nggak dikenal gitu ya, saya juga tidak tahu, karena software itu kan buatan orang Barat ya, mungkin tidak bisa mengidentifikasi bahasa Indonesia dengan baik, ya bisa jadi seperti itu, ya. Atau memang kata-kata yang kita input mungkin kata-kata yang kurang familiar, ya biasanya kan kalau informan orang ngomong itu kan pakai bahasa-bahasa yang tidak formal kan. Nah, kadang itu juga menjadi kendala juga kalau kita akan menguantifikasi data kualitatif yang dalam bentuk verbatim ya. Ucapan dari informan kita langsung konversi ke data kuantitatif, kadang juga ada kekeliruan. Jadi itu jawaban saya, Prof. Wisnu, ya Pak Ustadz Wisnu, Syekh Wisnu gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Oke, jadi kalau saya akurasinya memang kalau saya sosiologi ya banyak menggunakan data verbatim itu memang saya agak meragukan juga ya, jadi makanya saya jarang pakai. Apalagi kalau saya wawancara jawabannya pakai bahasa informal itu biasanya kacau ya, ditambah dengan bahasa gaul itu kacau lagi. Oke, terima kasih. Ini diskusi bonus ya ini ya. Bonus ya, ada tamu. Karena yang diskusi akhir setidaknya ini diskusi metodologi di level S3. Ya, udah beda lagi itu. Disiplin lagi kan teman. Orang TI itu beda jawabannya itu. Kayaknya beda. Saya bingung juga jawabannya apa gitu ya. Oke, silakan yang lain, peserta yang lain yang ingin bertanya, khususnya ini mengenai metodologi penelitian sosial ya dan disiplin HI, ataupun ya bagi yang ingin bertanya terkait kepenulisan ya, bagaimana teknik menulis yang baik, khususnya apakah esai akademik ataupun artikel ya yang sudah mungkin sebagian teman-teman di sini ingin dalami, ya, silakan ke Pak Nanang ya. Oh iya, ini kita di kelas saya ada 2 francophone nih, Mas Nanang. Ada 2 mahasiswa kita dari Madagaskar. Je suis Eddie, vous êtes là? Vous êtes présent? Oui, monsieur. On est ici. Vous comprenez ou pas? Un peu. Comment? Combien de pourcents, si on peut dire en pourcentage? 10%, peut-être 100%. Plus de 70% peut-être. Ah, très bien, très bien. Yeah. Plus de 70, je crois que c'est déjà bien. Et que je suis, vous êtes comment? Il n'est pas là? Oke, tidak apa-apa ya, ini bonus ya buat teman-teman dari Madagaskar. Dengarkan bahasa Indonesia aksen Banyumas ya. Oh, gitu ya. Oke, silakan bagi teman-teman MPHI khususnya ya. Nah, kemarin sudah mencobakan metode observatif. Ya, mungkin ada beberapa pengalaman di lapangan ya, ataupun wawancara kemarin juga. Yang mungkin bisa dikonfirmasi melalui materi kita siang ini ya, ataupun teman-teman dari ASIS ya yang ingin training mengenai kepenulisan. Nah, saya harap bisa menggunakan kesempatan ini untuk bertanya pada Mas Nanang ataupun Prof Nanang. Diskusinya belum ada corona ya. Ada corona. Ya. Bisa kelas jauh. Ya, itu yang dari Lyon bisa datang pagi-pagi itu ya. Ya, iya. Ini sepertinya penjelasannya sudah sangat komprehensif nih, Mas Nanang ya.
Mungkin bingung juga, jadi nggak tahu mau nanya apa gitu, bisa juga kayak gitu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan terburuknya bingung dan akhirnya nanti malah mencari referensi terkait, khususnya bisa dicari ya. Nah, bagi yang ingin kenal dengan Mas Nanang ini, ya silakan googling aja Nanang Martono, nanti kalian temukan dulu buku beliau yang seabrek di Google nanti ya. Nah, untuk metodologi penelitian saya udah beli khususnya ya kan. Terus ada juga mungkin yang metodologi penelitian beliau kualitatif dan kuantitatif menguasai ya, silakan. Enggak begitu, baru belajar. Tidaknya ada bukunya saya lihat. Ada lagi mungkin yang dengan sosiologi pendidikan ya, Paulo Freire, yang cukup banyak. Mas Anang juga menulis beberapa, saya lihat. Jadi spesialisasinya apa nih Mas? Sosiologi pendidikan Mas ya? Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Ya. Nah, jadi itu. Tadi bagi teman-teman yang khususnya dari HI ya, yang mungkin tadi mendengarkan presentasi dari Mas Nanang, itulah sebenarnya sudut pandang orisinil ya, ataupun bagaimana sebenarnya metodologi penelitian sosial itu yang dipahami dan digunakan oleh disiplin sosiologi. Dan ketika yang kita gunakan di HI itu sifatnya adaptasi, ya, mungkin tingkat unit analisisnya saja yang diganti ataupun tingkat analisisnya lebih tinggi. Biasanya di sosiologi lebih banyak bermain di individu ataupun kelompok ya, atau masyarakat, itu kan. Di HI mungkin kita analisa lebih pada tadi contohnya perilaku negara. Mungkin mengapa negara-negara di Afrika cenderung konfliktual dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara. Apa sih bedanya? Apa orang Afrika itu doyan berantem, orang Asia Tenggara kan doyan berantem. Nah, tapi secara ontologis itu mirip-mirip saja, ya kan? Yang dianalisa tetap di Afrika itu dianalisa perilaku orangnya juga, kan? Ya, keras. Ya, di Asia Tenggara juga seperti itu. Jadi tidaknya perkuliahan dengan Dr. Nanang Martono pagi ini yang memberikan pemahaman kepada kita ya bagaimana esensi dari sebuah metodologi penelitian sosial dari sudut pandang sosiologi, dan itu sesuatu yang sudah lama sekali kita adopsi. Nah, sampai hari ini pun kita tidak menutup kemungkinan banyak, bahkan penelitian-penelitian di HI sekarang ini cenderung menjadi sangat sosiologis ya. Kalau di Prancis itu ada namanya sosiologi de relation internationale, sosiologi hubungan internasional. Jadi udah perkawinan ilmu sosiologi dengan HI. Nah, jadi salah satu ciri khasnya di Prancis seperti itu. Saya lihat di beberapa negara, di Inggris juga kurang lebih seperti itu, hanya di Amerika mungkin yang kurang populer tentang ini. Nah, tapi intinya kita kembali, kalau satu bicara sosiologi masyarakat, kita bicara sosiologi negara. Mungkin seperti itu. Tetapi dalam perkembangannya sekarang, ya teori HI ini sudah sangat dinamis saya lihat. Jadi unit analisis di level individu sudah cukup banyak, bahkan di level kelompok masyarakat ya di penelitian HI. Nah, makanya sekarang mungkin saya rasa ilmuwan HI ini sedang bingung mencari demarkasi ini, misalnya mencari batas ini. Karena subjek atau bahasan HI ini ada di mana saja. Karena udah saking fleksibelnya ya, kita juga bicara feminisme di HI ya kan. Kita bicara hermeneutik ya, bicara wacana. Di HI kita juga mengadopsi post strukturalisme ataupun postmodernisme ya, yang membicarakan teks ataupun wacana sebagai objek bahasan kajian dalam HI. Ya. Sekarang ilmu itu bersilang-silang itu. Oke. Ya, ada seks bebas itu ilmu itu. Udah nggak jelas pasangannya mana gitu kan. Salah satu simpulan ya ataupun esensi yang bisa kita ambil dari kuliah hari ini, saya sebenarnya ingin memperkenalkan teman-teman di HI khususnya di Yunan ya, bahwasanya ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri, ya kan. Interdisiplin itu sebuah keniscayaan. Oleh karena itu kita mulai dari hari ini ya, kita teman-teman di HI kuliah dengan sosiolog, ya kan, seperti ada sesi-sesi lainnya nanti yang akan memperkenalkan bahwasannya dalam perkembangannya pengetahuan itu semakin kompleks atau semakin dalam yang kita kaji, sejatinya kita akan mempertemukan persilangan atau pertemuan dengan disiplin-disiplin lain yang sudah eksis. Ya, apalagi di HI tidak bisa kita pungkiri salah satu disiplin dasar ya yang melatar belakangi awal mula disiplin ini ada ya sosiologi, antropologi, ya kan, politik, ekonomi dan hukum salah satunya yang kita pahami. Ya. Oke. Itu kalau misalkan masih berminat mendalami metode kualitatif ya, karena ini tadi sebagian semester 4 ya,
Di sosiologi semester ganjil besok ada mata kuliah metode penelitian kualitatif 1. Dan nanti kalau mau ikut pertukaran pelajar lewat MBKM, ya kita buka lowongan untuk dari luar ya, dari UNAN. Silahkan masuk saja, nggak apa-apa. Itu 1 semester kita bahas metode penelitian kualitatif. Ya, silakan saja. 3 SKS itu. Tawaran Merdeka Belajar nih ya. Teman nanti jangan kuliah di bawah kaki Gunung Slamet ya. Ya, siap. Ya kan, silakan menjadikan opsi ya di UNSUD sebagai salah satu pilihan Merdeka Belajar. Ya, ini mumpung corona ya, jadi masih online ya. Oh iya ya, kuliahnya online ya, benar. Jadi sekarang walaupun Merdeka Belajar pilihannya bisa online juga. Itu ya, sebagian besar ini mungkin saya rasa pastinya kami dari HI mendapatkan pengayaan sudut pandang ini sebenarnya apa yang sesuatunya yang kami adopsi, setidaknya kami pahami hari ini dari sumber disiplin aslinya, gitu kan. Seperti tadi sosiologi pembagiannya tadi ada positivis, interpretif, dan kritis, ya kan. Di HI sebenarnya kita yang interpretif dipahami sosiologi ini kita bagi lagi nih kualitatifnya, ada positivis dan post positivis. Nah, seperti itu ya kan. Jadi kualitatif ya bisa dengan pendekatan yang empirik, itu bisa dengan pendekatan interpretif seperti yang jadi dijelaskan oleh Mas Nanang ya kan. Pendekatan yang sifatnya refleksif ya. Ya, jadi mengedepankan peran individu atau subjek dalam sebuah analisa fenomena sosial ataupun fenomena hubungan internasional. Seperti itu. Terima kasih mungkin ya kami ucapkan dari Prodi HI UNAN ya kepada Dr. Nanang Martono ini yang sudah bersedia meluangkan waktunya kurang lebih 3 jam ya bersama kita pagi ini. Cukup luar biasa. Kepotong gangguan. Iya, gangguan ini teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa saya rasa ini juga bertarung dengan kelowongan waktu. Ya, bisa jadi dilemanya antara mengikuti training ini dengan mata kuliah lain yang juga sudah menunggu. Mungkin seperti itu. Jadi semoga kita semua bisa mengambil manfaat ya dari diskusi pagi hari ini. Semoga ini bukan diskusi disiplin pertama di HI, ya, ini akan menjadi pembuka sekaligus awal dari diskusi-diskusi interdisiplin lainnya. Ya, semoga semakin banyak sudut pandang yang kita kenali, semakin luas pula pemahaman kita dalam memahami fenomena ataupun disiplin HI ya. Terima kasih kepada Mas Anang. Mungkin saya selaku moderator sebelumnya meminta maaf atas kalau tidak ada ketidaknyamanan ya dalam pelaksanaan ini. Tapi sekali lagi ya kita namanya numpang ya di Zoom ya, teknologi ya, dan numpang Windows, numpang di Zoom ya, kita tidak bisa memungkiri adanya kendala-kendala teknis yang sifatnya bukan dari kita tapi dari mungkin software ataupun dari layanan yang sedang kita gunakan. Itu sangat bisa dimaklumi. Inilah mungkin salah satu suka dukanya melakukan pekerjaan secara daring ya atau dalam jaringan. Selesai itu. Terima kasih ya Mas Anang sekali lagi. Ya, sama-sama Mas Yusra untuk kesempatan yang diberikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan untuk bertemu langsung. Oke, jangan kapok ya. Jadi bagi yang lain yang penasaran ini silakan googling saja Nanang Martono ataupun kalau nggak langsung masuk ke situs layanan. Beliau memproduksi ya atau mempublikasi cukup banyak buku-buku mengenai metodologi penelitian ya, mengenai sosiologi. Bagi yang tertarik, nanti kalian bisa mendalam pemikiran beliau dari karya-karya beliau. Saya rasa seperti itu. Terima kasih sekali lagi dari kami selaku host ya atau tuan rumah ini, dan semoga Mas Nanang tidak kapok ya. Siap. Mengisi acara di HI UNAN nanti ke depannya mungkin dengan topik-topik lain ya. Kalau sekarang MPS 1 bisa nanti MPS 2 juga. Saya rasa. Terima kasih. Saya selaku moderator juga mohon maaf kalau jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam membawakan acara ini. Akhirnya saya tutup dan saya serahkan kembali kepada MC. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusra. Ya Mas Anang, jangan live dulu ya. Ini ada sesi gitu. Nih dari MC. Oh iya. Silakan.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Yusra selaku moderator yang telah memandu jalannya acara kita, juga kepada Pak Nanang sebagai narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Pak atas ilmunya. Dan juga kepada panitia dan teman-teman ASIS yang telah bekerja atas webinar hari ini. Dan terakhir, serta teristimewa kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya pada kesempatan ini. Baiklah, saya Meriska Putri Nabila, mewakili panitia yang bertugas dan selaku MC menyampaikan mohon maaf atas kesalahan saya pada hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi foto Bagi ya. para peserta, kita ada sesi foto bersama dulu, jadi mohon untuk dihidupkan videonya, teman-teman semua. Oke, siapa yang memandu, Mei? Mufid, Bang. Mufid, oke, silakan Mufid, dipandu Mufid. Oke, sebelum ambil sesi foto bersama, mungkin bisa on cam dulu untuk semuanya. Terus jangan lupa ini, oke, ya. Oke, dihitung ya Mufid ya, biar senyumnya pas. Oke, jadi sekarang kita ada 3 slide ya. Teman-teman, 1, 2, 3. Bentar. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Bentar, kedua. Oke, yang ketiga, slide terakhir. 1, 2, 3. Udah, Pak? Udah ya, di Mufid ada 3, di saya 6 nih, berarti layarnya gede Mufid nih. Diperkecil aja Pak, jadi dalam satu tampilan itu ada sekitar 40 orang. Oh, keren settingannya ya. Terima kasih ya buat teman-teman semua, para tamu yang sudah hadir nih ya, dari paling jauh dari Lyon ini ya kan. Nah, sampai ke beberapa daerah Indonesia, ada yang dari Malang, saya lihat tadi Mas Sanjung, mungkin ada beberapa mahasiswa dari UNM juga, dari Padang pastinya, dari Bandung tadi saya lihat ada Mas Aji juga. Terima kasih ya. Nah, oke, silahkan membubarkan diri masing-masing yang mengikuti perkuliahan lainnya. Terima kasih buat semua peserta dan panitia ya. Terima kasih banyak Mas Anang. Yuk, terima kasih, saya turun ya. Yuk, jangan lupa untuk semuanya. ngisi absennya biar dapat sertifikatnya dan akan dikirimkan ke email masing-masing. Pamit, udah. Ya Gan, makasih banyak Gan. Ya, sama-sama.